panggilannya yang jadi monggo diimbangi dengan yang misalnya sama seperti yang lain ini biar mereka udah kepelikat kok nggak nyala gitu ya, tapi tidak menyurutkan semangat belajar kita karena dulu pun belajar ya nggak ada PowerPoint ya kita bisa sekolah ya ibu-ibu ya, jadi tidak masalah walaupun ini masih ada proses untuk nyetel video dan gambarnya. Nah ibu-ibu sekalian pada hari ini saya juga belajar sama dengan ibu-ibu sekalian. Kita baru sibuk ya kadang-kadang gemes gitu ya, tapi bayangkan dibandingkan dengan putra yang diam aja, manut aja. Nah lebih senang ya punya putra yang aktif, banyak bicara, pengen tahu gitu, walaupun rumahnya ya jadi agak berantakan, ruang tamu nggak pernah rapi gitu ya, tetapi itu adalah sebenarnya ciri bahwa anak-anak pertumbuhan dan perkembangannya baik. Nah, perkembangan itu adalah sebuah pola perkembangan. Artinya apa? Kita semua startnya sama dari lahir. Nah, dari lahir ini kemudian bertumbuh, bertambah baik tadi kepintarannya, aktifnya artinya apa? Keterampilan motoriknya. Dari pertamanya hanya bisa berguling sedikit-sedikit, tahu-tahu bisa lari, bisa melompat. Nah ini secara fisik, motorik kasar. Begitu juga motorik halus. Mungkin waktu masih usia 2 tahun, coret-coret, pegang pensilnya masih seperti ini. Ternyata setelah dia semakin matang, tulang-tulang, otot-ototnya, dia bisa memegang pensil dengan baik. Gitu. Jadi semuanya itu adalah bermula sejak pembuahan dan berlanjut sepanjang rentang hidup. Artinya apa? Ya rentang hidup sampai nanti kita meninggal. Kalau dengan rentang perkembangan yang pada umumnya tentu dari masa anak, bayi, anak, remaja, dewasa, lansia, begitu ya. Nah sampai lansia pun ini juga ada perkembangannya. Bukan berarti kalau sudah lansia itu lalu semuanya menurun. Betul bahwa mungkin secara fisik menurun, kalau bahasanya anak-anak sekarang tuh jompo gitu ya. Kita ini yang mungkin sebaya dengan saya di usia 30-an begitu, wah kayak jompo, capek sedikit sudah masuk angin gitu ya, kehujanan sedikit langsung bersin-bersin begitu. Nah pada lansia mungkin secara fisik memang menurun, tetapi ada hal juga yang berkembang pada lansia. Apa misalnya kebijaksanaan. Nah kebijaksanaan ini memang hal-hal yang bisa berkembang, walaupun ada juga lansia yang gak bijaksana, tambah tua, tambah galak gitu, ya ada gitu ya. Tetapi lansia yang bijaksana, yang semakin dalam agamanya itu juga tidak sedikit. Nah itu artinya perkembangan itu ada sepanjang rentang hidup manusia. Nah apa saja yang berkembang? Pada manusia paling tidak ibu-ibu sekalian ada 3 aspek. Yang pertama adalah kognitif, biologis, dan sosio-emosional. Gitu ya. Jadi kognitif itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, ya. Kemampuan berpikir, kecerdasannya, kemampuan bahasa. Nah, pada anak-anak kemampuan kognitif ini meningkat pesat selama masa anak sampai masa SD biasanya, begitu. Jadi perkembangan bahasa itu pada usia 5 tahun itu biasanya meningkat pesat. Apa contohnya yang paling gampang? Kalau anak umur 2 paling baru bu, mimik gitu ya. Tetapi begitu dia umur 5, wah tanyanya macam-macam. Bisa bertanya tentang hal-hal, bu ini apa? Oh, saya pernah lihat ada satu video gitu ya, ada seorang ibu suka videoin anaknya masih kecil umur 3 tahunan. Bu, Sambo itu siapa? Gitu. Saking nggak ngerti dia, tapi saking seringnya dia terpapar informasi, dia jadi punya banyak sekali kosakata. Nah itu bagian dari kemampuan kognitifnya. Kemudian kemampuan berpikir, kita akal-akale gitu ya, banyak akalnya, mainannya rusak, entah gimana caranya bisa ditandani sendiri gitu. Ini adalah menunjukkan kemampuan berpikir yang berkembang. Nah aspek kedua
kedua yang juga berkembang pada individu, pada manusia adalah aspek sosio-emosional. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan juga tentang perasaan, bagaimana mengelola emosi itu. Gitu. Tetapi juga jangan dibayangkan bahwa ini akan naik terus. Misalnya tadi secara emosi, anak remaja itu memang salah satu cirinya emosinya sedang bergejolak. Kenapa? Karena dia sudah merasa akhirnya wes gede gitu ya. Padahal sebenarnya secara kognitif dia juga belum besar-besar amat. Masih sok lupa. Anak saya tuh kadang-kadang lupa kemarin pelajaran tentang panas, harus bawa 2 sendok untuk percobaan. Sampai seorang lupa bawa sendok. Hanya sendok pinjam di dapurnya di sekolah gitu, maksudnya sendok saya dadak nyusul ke sekolah gitu kan. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia belum punya apa, perencanaan yang baik. Dia masih sering lupa, tetapi merasa sudah besar. Jadi kok dikasih tahu ayo tidur, nanti belum ngantuk gitu. Padahal kalau pagi-pagi bangun susah dibangunkan gitu ya. Jadi emosi ini bergejolak. Tetapi sebenarnya gejolak emosi pada remaja itu juga mempersiapkan supaya nanti di masa dewasa semakin bisa mengolah emosinya. Dan persiapan emosi itu juga sebaiknya dimulai sejak masa anak-anak. Misalnya apa? Dengan tidak kemudian apa-apa serba dituruti. Kenapa? Karena akan membuat anak jadi tidak punya pengendalian diri. Jadi kemudian lebih pokoknya sak-saknya gitu ya, kalau bahasa Jawanya, mau ini harus dituruti sekarang. Jadi memang perlu tarik ulur, membiasakan menunggu gitu. Karena banyak penelitian tentang narkoba itu salah satu karakter atau cirinya ya orang-orang yang nggak punya kontrol diri yang bagus, sehingga mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Ya, gitu. Jadi itu adalah aspek sosio-emosional. Aspek yang ketiga adalah perkembangan biologis. Ini sesuatu yang bisa dilihat karena berupa perkembangan tinggi, berat badan, kemampuan motorik, gerakan tadi yang seperti saya ceritakan. Tiba-tiba kok sudah pintar manjat, tiba-tiba kok sudah pintar menulis atau melipat sesuatu gitu ya. Ini karena secara biologis memang berkembang, mengalami kematangan di situ. Nah, mengapa kemudian kita perlu berfokus pada perkembangan anak usia dini? Nah, ibu-ibu di sini putranya ada yang masih balita? Nah, jadi cukup banyak yang putranya masih balita. Kalau balita ya, tidak apa-apa, bukan berarti kemudian terlambat ini nggak perlu gitu ya. Siapa tahu punya adik lagi atau nanti di posyandu juga bisa membantu ibu-ibu yang lain. Jadi kenapa kita penting memperhatikan anak usia dini? Nah, kalau anak usia dini itu seolah-olah kita kan bayangannya PAUD gitu ya, usia sampai 4 tahun. Tapi sebenarnya ketika kita menyebut anak usia dini itu bisa sampai usia 7 tahun. Jadi sebelum masuk SD itu kita masih bisa sebut sebagai anak usia dini. Yang kenapa? Pada masa ini terjadi perkembangan otak yang sangat pesat gitu. Jadi kepintarannya, kemampuan berpikirnya itu sangat pesat. Dan ini tidak melulu tentang pekerjaan atau tugas sekolah. Jadi memang itu salah satu juga kok bisa tambah-tambahan, bisa perkalian gitu ya. Tetapi pada kehidupan sehari-hari juga, misalnya dia mulai belajar, caranya memasak telur dadar gitu ya. Nah ini bisa mulai diajari atau itu kalau itu membutuhkan api. Misalnya cara menyiapkan yang paling gampang, roti dikasih meshes gitu. Itu juga keterampilan yang diperlukan anak pada masa usia dini. Kenapa? Karena semakin banyak pengalaman yang diperoleh anak pada usia dini, maka perkembangan selanjutnya juga insya Allah akan menjadi semakin baik. Jadi kalau anak distimulasi dengan banyak hal, diberi pengalaman orang dewasa. Nah, lebih dari 1 juta sel saraf baru terhubung tiap detiknya. Jadi ibu di kepala kita itu ada sambungan-sambungan kayak listrik gitu. Ya namanya kalau bahasa ilmiahnya
neurotransmitter. Begitu kita mendapat pengetahuan baru, ini akan connect. Lalu connectnya tidak hanya satu. Misalnya anak kita beri pengetahuan tentang ini. Di sini itu yang terjadi dia kayak klik-klik komunikasi efektif. Yang pertama saling menghormati dan menghargai. Betul mungkin anak kita lebih kecil, lebih sedikit pengetahuannya, tapi kita juga perlu menghargai dia. Bahwa dia punya pemikiran yang berbeda. Suami istri juga perlu menghormati walaupun suami istri perbedaan pendapat itu banyak terjadi, maka kita perlu menghormati. Empati, memahami perasaan dan situasi lawan bicara. Kita perlu empati, tidak kemudian memaksakan harus begini. Kita harus tahu apa latar belakangnya, apa yang membuat dia berpikiran begitu. Itu adalah empati. Memahami bagaimana lawan bicara kita dapat didengar, ya. Jadi dengan suara yang jelas, suara yang mungkin susunannya juga jelas, nggak kebalik-balik, begitu. Itu juga penting. Informasinya jelas, mudah dimengerti, dan yang penting juga rendah hati. Orang yang mau merendahkan hatinya, tidak kemudian aku paling benar, aku paling ngerti, dia akan bisa berkomunikasi dengan efektif. Karena komunikasi tidak hanya kita memberi informasi, tetapi juga mau mendapatkan informasi yang baik. Nah, ketika menghadapi masalah, orang tua sebaiknya berkomunikasi dengan anak-anak, memperhatikan yang berikut ini. Gunakan bahasa tubuh yang tepat. Gampang, misalnya anak kita masih kecil, dek, makan gitu ya. Nantinya dengan kita merendahkan diri, kita pegang pundaknya, lihat matanya, efeknya beda. Ya, karena kita menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Fokus, tinggalkan pekerjaan lainnya. Senok, ya harus masak kamu, gitu ya. Sambil kita sendiri sibuk dengan handphone kita. Lakukan kontak mata, ya. Perhatikan anak kita, matanya gimana. Apakah misalnya kita menanyai anak tadi gimana? Kalau dia kelihatan agak bohong sedikit, itu namanya ibu-ibu tahu ya. Rasa ya matanya dia nggak mau lihatin, atau kesana kesini, gitu. Maka perhatikan mata anak ini juga penting. Dengarkan dan perhatikan bahasa tubuh anak. Nah, ini juga kita harus peka. Apakah dia merasa nyaman, siap bicara atau tidak? Gak apa-apa. Tidak semua masalah harus dikomunikasikan saat itu juga. Mungkin menunggu ibu juga tenang, menunggu anak juga tenang, berhenti dulu nangisnya, gitu. Kalau nangis dengan dikali, wah itu sudah tetap tidak efektif, karena tidak bisa mencerna. Tapi ya udah, oke, sekarang kamu tenangkan dulu dirimu. Ibu yang menenangkan diri. Habis ini kita bicara, gitu ya. Itu juga bisa. Dan kita perhatikan bahasa tubuh anak dan tidak langsung menghakimi. Dengarkan anak dulu. Kenapa dia seperti itu? Ayo kamu ngajarin dulu nih. Berbagi, nggak boleh egois. Ayo berbagi. Mungkin ternyata dia itu sukanya kalau main tuh mainanku dirusak. Ini kesayanganku, gitu ya. Kita dengarkan. Oh ya, lain kali kalau temanmu pulang ke rumah, mainan yang kamu tidak ikhlas untuk berbagi, ya udah disimpan. Yang kamu mainkan bersama teman-teman adalah mainan yang kamu mau berbagi. Boleh kan? Kita kadang-kadang ya ada barang-barang favorit ya, kita nggak pengen berbagi sama orang lain, jadi nggak apa-apa. Bukan berarti itu pelit, tapi itu batasan. Kok juga berarti ada hal lain yang dia mau berbagi. Jadi kita perlu mendengarkan supaya tidak langsung menghakimi anak kita. Demikian ibu-ibu sekalian yang bisa saya sharingkan. Sekali lagi saya pun juga belajar, masih belajar. Kita semua terus bisa belajar.